Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Abdi Maulana. Dan untuk kali ini, kita akan bahas masih di Microsoft Excel. Dan kita akan bahas rumus atau formula untuk VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Kita langsung ke perkenalan. Apa itu VLOOKUP dan apa itu HLOOKUP? Nah, untuk VLOOKUP adalah formula yang digunakan untuk membaca database atau table database yang dibaca secara vertikal atau tegak. HLOOKUP adalah formula yang digunakan untuk membaca sebuah table database yang dibaca secara horizontal atau mendatar. Next, VLOOKUP tadi fungsinya adalah untuk membaca table secara vertikal ya. Nah, digunakan untuk dengan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value, table array, column index number, dan range lookup. Nah, maksud dari tabel yang dibaca secara tegak atau vertikal adalah seperti ini. Nah, artinya adalah setiap data diisi ke bawah, ya, diisi ke bawah atau diisi ke atas. Nah, dalam contoh nanti ke depan kita akan buatnya secara ke bawah. Artinya ada karyawan nomor 1, karyawan nomor 2, karyawan nomor 3, karyawan nomor 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian penting dalam rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP, yaitu apa? Yaitu kode dari dolar. Nah, simbol dolar yang kita gunakan dengan fungsi untuk mengunci sebuah database. Maksudnya apa? Nah, seperti ini. Table yang kita gunakan adalah table yang sifatnya tidak berpindah-pindah. Artinya dia hanya di posisi itu. Dengan mengunci table tadi, kita akan tetap membaca walaupun rumus ini kita copy sampai kemanapun, sampai berapapun table, namun table dari database-nya tetap terkunci di posisi itu. Nah, seperti di sini, data, dolar, data tanda seru artinya adalah kita membaca dari sheet data dengan kolom atau range dari B1 hingga D27. Nah, dolar di B, dolar di 1, dolar di D, dan dolar di 4 artinya dia akan mengunci kolom ini dari B1 hingga ke D27 tanpa bergerak sama sekali walaupun rumus ini kita pindahkan atau kita kopikan ke posisi manapun. Berbeda halnya dengan kolom atau sel yang tidak kita kunci dengan dolar, dia akan berpindah apabila kita copy, ya. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Di sini saya menggunakan data yang sudah saya buat sebelumnya agar kita memperpendek waktu. Sebelumnya saya hapus ini dulu. Nah, di sini saya sudah siapkan data, yaitu ada kode karyawan, nama karyawan, jabatan. Terus dari jabatan ada gaji. Nah, di sini ada beberapa, tepatnya ada 26 data karyawan yang sudah saya buat sebelumnya. Namun sebelumnya apabila ada kesamaan dari nama atau dari posisi jabatan, nama ini yang di sini adalah sebagai ilustrasi atau sebagai contoh. Apabila ada kesamaan, kalian mohon maaf. Nah, kita masuk saja. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa data di sini adalah database, ya, database yang semuanya akan mengacu kepada ini. Semua rumus atau semua fungsi dari HLOOKUP dan juga VLOOKUP akan mengacu kepada tabel ini. Artinya tabel ini tidak boleh berubah dan tidak boleh berpindah. Nah, dan perlu teman-teman ingat pada VLOOKUP dan pada HLOOKUP harus ada kata kunci, ya. Kata kuncinya adalah seperti yang dibilang sebelumnya, yaitu lookup value. Nah, data lookup value ini saran saya adalah data atau kode yang bersifat primary key atau bersifat tunggal dan unik, ya. Maksudnya adalah tidak ada dan tidak bisa disamakan oleh orang lain. Nah, di sini saya menggunakan kode karyawan yang unik, ada gabungan antara huruf dan angka. Kenapa?
Karena agar tidak ada yang menyamai atau tidak ada duplikasi ya. Contoh, kenapa tidak nama? Nama di sini ada duplikasi. Seperti di sini saya ada buat Yeni dan Yeni. Nah, dengan Yeni yang berbeda. Yeni dua orang Yeni, satu Yeni sebagai koordinator, satu Yeni sebagai operator. Nah, hal ini untuk VLOOKUP akan mengakibatkan bukan kebingungan, malah terjadi kesalahan data. VLOOKUP atau HLOOKUP dia sejatinya akan membaca data pertama yang didapat gitu. Nah, apabila kita menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP pada nama karyawan untuk mengambil jabatan misalnya, maka Yeni yang pertamalah yang akan dibaca, yang akan diambil. Artinya pada saat kita menggunakan nama Yeni atau nama karyawan sebagai primary key atau lookup value tadi, maka yang akan muncul pada jabatan adalah koordinator, bukan Yeni operator. Karena apa? Yeni koordinator pertama sekali dijumpai oleh rumus. Berbeda halnya apabila kita menggunakan kode karyawan sebagai primary key. Ya. Oleh sebab itu, saran saya kepada teman-teman semua, carilah sebuah kode atau sebuah angka atau nama yang tidak ada duplikasi, tidak ada kesamaan bagi teman-teman, bagi data-data yang lain, artinya hanya cuma dia sendiri. Maka angka itu atau kode itu yang bisa kita gunakan sebagai primary key. Ya. Nah, namun berbeda halnya dengan di sini saya juga ada buat jabatan dan juga gaji. Nah, kenapa jabatan di sini kan banyak? Manager, oke, manager ada 1, supervisor ada 2 di sini, dan koordinator ada 4. Kenapa, Pak? Kenapa, bro, ini bisa dimasukin? Nah, sebagai primary key di sini akan saya jadikan primary key. Kenapa? Karena manager di sini semua sama dan koordinator di sini semua sama. Nah, kalau semua sama, maksudnya dan juga operator semua sama, artinya gajinya semua sama, tidak ada perbedaan, dan hal seperti ini tidak masalah apabila kita buat VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, agar teman-teman tidak bingung, kita akan langsung coba saja. Saya di sheet ini kita buat sebagai sheet database, kita tidak akan sentuh atau tidak akan ganggu. Nah, di data rekap ini adalah percobaan kita untuk melihat dan untuk mengambil nama karyawan, jabatan karyawan, gaji karyawan dengan menggunakan rumus VLOOKUP yang kita aplikasikan dengan menggunakan kode karyawan. Ya. Oke, kita mulai sama dengan rumusnya tadi adalah VLOOKUP. Nah, teman-teman perlu ingat untuk semua rumus atau formula yang digunakan di dalam Microsoft Excel perlu menggunakan kode atau simbol dari sama dengan untuk memulainya. Nah, setelah dari kode rumus yang kita gunakan, kita harus memulainya dengan buka kurung. Nah, syarat pertama adalah lookup value. Nah, lookup value yang sudah kita tentukan adalah kode karyawan. Maka kita tinggal klik saja kode karyawan atau sel yang di sampingnya kita ingin cari tahu. Lalu tekan titik koma. Nah, mengenai titik koma dan koma, berbeda komputer bisa jadi berbeda kodenya. Ikutin saja panduan yang ada di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman. Apabila dia koma, buat koma. Apabila dia titik koma, buat titik koma. Kebetulan di tempat saya ada titik koma, saya akan lanjutkan. Nah, lookup value tadi sudah kita buat kode karyawan, lalu table array. Nah, table array ini adalah table database dari seluruh data karyawan. Ya, oke. Karena table array-nya ada di sheet database, maka setelah kita buat titik koma, kita langsung lanjut saja, klik database, masuk, maka kita akan pindah. Nah, kuncinya di sini. Teman-teman perlu perhatikan, kuncinya adalah, kan tadi kita menggunakan kode karyawan sebagai primary key ya, sebagai lookup value. Maka, untuk memblok table array, harus dimulai dengan kode atau primary key yang kita gunakan tadi. Artinya table pertama secara vertikal, ini secara vertikal seperti ini, table pertama adalah table yang kita gunakan sebagai lookup kode lookup value. Ya. Nah, oke,
Artinya saya akan memblok dari kode karyawan sampai ke kode paling bawah sekali. Nah, seperti di slide penting tadi, saya memblok dari B1, ya, ini B1, sel B1 hingga ke D27. Oke. Nah, teman-teman ingat kan tadi seperti slide penting, kita buat ada menggunakan kode atau simbol dari dolar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengunci, ya, mengunci data dari table kita atau dari database kita agar tidak berpindah pada saat data ini, pada saat rumus ini kita kopikan ke tempat lain, ya, dengan cara menekan F4. Nah, perhatikan teman-teman perhatikan di bagian ini, ya. Ketika saya tekan F4, maka akan menambah secara otomatis dolar, ya, dolar B, dolar 1.2, dolar D, dolar 27. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa keempat kode ini huruf dan angka disertai dengan dolar. Artinya dalam satu blok ini ada 4 dolar. Ya, kita lanjut. Nah, titik koma lagi, maka kita akan masuk ke kolom index number, ya. Kolom index number ini cara menghitungnya seperti ini. Kita masuk lagi ke database. Kebetulan di sini saya membutuhkan nama karyawan, ya. Pertama membutuhkan nama karyawan. Nah, kolom index number artinya adalah yang kita ingin lihat dari tabel ini terletak pada kolom keberapa secara nomornya. Kolom keberapa setelah dari lookup value. Nah, lookup value data karyawan itu terletak di kolom 1, ya. Saya ingin ambil nama karyawan, artinya setelah kode karyawan, tabel pertama atau kolom pertama, maka kolom keduanya adalah nama karyawan. Maka di sini saya cukup buat adalah 2, angka 2. Kenapa angka 2? Tabel atau kolom kedua dari lookup value. Nah, nanti ketika kita ingin membuat jabatan, mengambil kode jabatan atau nama jabatan, maka kolom index number yang saya inputkan adalah nomor 3. Oke, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya adalah range lookup value. Range lookup value kita ambil true saja atau kita buat kita buat 0 saja. Karena dengan begini sudah selesai, kita tekan enter. Nah, maka kode dari kode karyawan R419438 adalah row ganda. Ayo kita cek. Ingat, ya, R419439 adalah row ganda. Kita cari row ganda di sini. R419438 adalah row ganda. Oke? Pas. Nah, di sini sudah selesai untuk satu nama, ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali fungsi dari dolar ini. Dolar ini atau tekan F4 fungsinya adalah untuk mengunci kolom atau table database agar dia tidak berpindah ketika kita mengkopikan rumus kita ke tempat lain. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Kita akan coba. Teman-teman tolong perhatikan di sini. Di sini kan kita lihat ada C4, ya. Oke, C4, P1, D27, 2 dan 0. Nah, ketika kita copy dan kita pastikan ke bawah, maka kita pastikan lagi ke bawah, maka tadinya C4 berpindah menjadi C5. Yang tadinya C4 juga berpindah jadi C6. Namun, ya, B1 dan D27 tidak berpindah. Kenapa? Karena kita kunci. Nah, ketika kita tekan F2, maka kolom kode yang warna biru ini berpindah juga ke bawah. Namun tabel dari database itu tidak berpindah, masih dari B1 hingga D27. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman mengerti di sini. Nah, ketika kita sudah menggunakan dan sudah memastikan bahwa rumus kita benar,
dalam penggunaan VLOOKUP, maka kita tinggal kopikan sejauh mana kita membutuhkan tabel ini. Sejauh mana kita membutuhkan rumus VLOOKUP ini. Nah, oke, seperti contoh tadi, YENI ya teman-teman. Nah, YENI dari Y470274 dengan YENI dari 502684 tidak tertukar. Nah, untuk memastikannya kita lihat di kolom jabatan. Oke, sekarang nama karyawan sudah selesai. Kita lanjut ke kolom jabatan. Nah, kita mulai, tadi saya menggunakan dengan cara copy. Itu cara paling gampang untuk menduplikasi dari sebuah rumus. Tapi agar lebih afdol, kita coba secara manual. Oke, sama dengan tadi, kembali lagi VLOOKUP, buka kurung, lookup value masih di kode karyawan, lalu titik koma. Selanjutnya adalah kita blok database karyawan tadi dari kode karyawan B1 hingga D27. Ingat, di sini kita tekan F4 lalu titik koma. Nah, kolom index number, karena saya ingin mengambil jabatan dan jabatan ini adalah kolom ketiga dari kode karyawan 1, 2, 3, maka saya akan isi input nomor 3 lalu input 0. Langsung tekan enter, maka jabatannya adalah operator. Langsung kita gunakan secara cepat. Nah, setelah kita copy, kita pastikan ke semua. Nah, ayo kita pastikan tadi yang YENI. YENI pertama adalah YENI koordinator dan YENI kedua adalah YENI operator. Ya. Hal ini tidak akan tergantikan dikarenakan apa? Dikarenakan kode karyawan yang kita gunakan sebagai kolom atau kita gunakan sebagai primary key dari lookup value tidak ada yang terduplikasi. Artinya unik setiap karyawan. Nah, mungkin setiap karyawan pasti memiliki kode karyawan masing-masing. Seperti kita di Indonesia punya KTP yang nicknya setiap orang berbeda-beda. Atau mungkin ketika kita membuka sebuah toko, kita tahu bahwa setiap kode barang, contoh mie instan, atau permen, atau makanan ringan lainnya, setiap barang, setiap pieces itu pasti berbeda kodenya. Nah, hal ini maka akan mempermudah kita untuk mencari sebuah primary key atau lookup value. Nah, itu adalah gambaran kepada teman-teman bagaimana cara mencari lookup value yang gampang dan tidak terubah-ubah. Ya. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk nama dan jabatan. Next kita akan mencari gaji. Nah, kita coba buat. Namun, gaji ini berbeda tabelnya dengan nama karyawan dan juga jabatan tadi. Ya, gaji ini saya buatkan di tabel yang khusus, tabel kecil, dengan isinya hanya sedikit. Kenapa? Karena kita asumsikan bahwa setiap jabatan memiliki gaji yang sama semua, sehingga untuk mempermudah dan mempercepat waktu, kita akan masuk ke tabel yang kecil tadi. Nah, pertama untuk mencari gaji sama seperti tadi, buat sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, namun coba kita lihat dulu datanya. Di data sini saya menggunakan tabel ini dari F dan G, jabatan dengan gaji saja, sehingga yang saya gunakan sebagai lookup value adalah bukan data karyawan lagi, namun jabatan. Ya, artinya saya tekan E, titik koma, data karyawan, lalu di blok saja data karyawan yang kita butuhkan. Ini sebagai database tadi, table array ini adalah sebagai database kita. Lalu tekan F4 untuk menguncinya agar dia tidak pindah ketika kita mengkopikan ke kolom yang lain. Titik koma. Nah, karena saya ingin mencari gaji dan gaji adalah terletak di kolom kedua setelah jabatan, maka saya tekan 2. Lalu salah tekan 2. Lalu tadi kita lanjutkan tekan 0. Nah, maka operator gajinya 4 juta. Nah, dan selanjutnya kita kopikan saja biar cepat. Maka sudah selesai. Nah, untuk mempercantiknya kita akan ubah
menjadi accounting. Oke, dengan demikian untuk percobaan dan juga untuk praktek pada formula VLOOKUP sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke HLOOKUP. Nah, ini dia. Oke. VLOOKUP berbeda dengan HLOOKUP. VLOOKUP adalah formula yang kita gunakan untuk membaca rumus atau juga tabel yang dibaca secara vertikal atau dari atas ke bawah. Namun HLOOKUP membaca tabel yang dibaca secara horizontal atau mendatar. Nah, contoh seperti ini. Ya, untuk rumus sama saja, namun untuk bentuk tabel yang dibaca berbeda. Kalau tadi dari VLOOKUP dari atas ke bawah, bawah ke atas, sekarang ini adalah HLOOKUP dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kita akan masuk saja ke dalam contoh langsung. Di sini saya menggunakan tabel kita tadi, ya, kode karyawan, yang saya akan ubah ke dalam bentuk horizontal, ya, dengan cara menggunakan paste transpose. Nah, jabatan juga saya akan ubah menjadi transpose. Nah, untuk tidak membuat kita bingung, saya akan hide sel ini. Nah, tadi kita tahu bahwa VLOOKUP membaca secara vertikal dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, HLOOKUP membaca secara horizontal, artinya datanya ke samping. Pengisiannya yang ke samping ya, teman-teman. Nah, sama juga jabatan pengisiannya ke samping. Nah, kita akan mengcopy dulu data ini agar tidak mengganggu data sebelumnya. Rekap, ini HLOOKUP. Ini VLOOKUP. Untuk HLOOKUP kita hapus dulu datanya. Kita akan buat ulang. Oke, sama seperti tadi kita akan coba sama dengan tadi sebelumnya adalah VLOOKUP, sekarang HLOOKUP sama lookup value, koma, lalu masuk ke data. Nah, di sini kita akan memblok dari kode karyawan, masih sama seperti tadi, dari kode karyawan, namun di sini di J2 ke AJ4. Nah, jangan lupa untuk tekan F4 lalu tekan 2 karena terletak di baris ya nomor 2 dari kode karyawan baru 0. Maka row ganda kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan kasih trik kepada teman-teman bagaimana mempercepat pengkopian dari nama karyawan ke jabatan, namun tidak bolak-balik lagi ke data. Nah, seperti ini. Dikarenakan nama karyawan dan jabatan karyawan itu hanya berbeda kolomnya saja. Nama karyawan terletak di kode kolom baris kedua, namun di jabatan terletak di baris ketiga. Berarti kode yang perlu kita ubah pada rumus ini hanya di kolom index number. Berarti row index number. Ya, kita akan ubah ketiga. Namun sebelumnya kita copy dulu. Nah, pada saat kita copy, hasilnya akan NA. Kenapa NA? Karena rumusnya dari kode karyawan akan berpindah. Nah, disinilah tadi yang saya bilang ketika kita copy akan berpindah tabelnya sehingga kita menggunakan F4 di database tadi. Inilah yang kita khawatirkan dari database sehingga database kita kunci. Oke, untuk mengkopikan ke sebelah dari nama karyawan ke jabatan, maka ini cukup kita pindahkan saja ke tempat asal. Oke, dan kode nomor 2 tadi, row index number, barisnya kita ubah ke 3 karena kita butuh nomor 3. Maka akan tahu jabatannya dan kita pastikan ke bawah. Kita pastikan ke samping. Secara total sudah selesai.
Nah, kita bandingkan sekilas, apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan di dua ini antara satu kolom dengan kolom yang lain. Maka artinya VLOOKUP dan HLOOKUP sudah selesai untuk nama karyawan dan jabatan. Selanjutnya kita gaji. Gaji dikarenakan tabel dari database yang berbeda, sehingga kita harus membuat secara manual. Sama dengan HLOOKUP, lalu lookup value di jabatan, titik koma, ke database, lalu kita blok data yang kita butuhkan, tekan F4 jangan lupa, lalu isi 2. Kenapa? Karena gaji berada pada baris kedua dari jabatan. Lalu 1,2. Setelah 2, 0. Nah, ini kita kopikan saja, paste. Maka sudah selesai. Mari kita bandingkan agar kita melihat apakah ada kesalahan data. Nah, namun tidak ada kesalahan data. Itu artinya penggunaan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP sudah selesai. Nah, untuk database sendiri, teman-teman harus melihat kode ini atau kolom ini atau tabel ini tergantung dari kebutuhan dan juga keperluan dari teman-teman. Nah, misal di kantor atau di toko teman-teman memiliki database yang ke samping atau ke bawah, silahkan diimplementasikan sendiri. Artinya, dalam penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP yang perlu kita perhatikan adalah penulisan atau susunan dari tabel database kalian. Kalau tabel database kalian secara penginputan itu diinput ke bawah seperti ini, 1, 2, 3-nya ke bawah, itu artinya teman-teman harus menggunakan rumus VLOOKUP. Namun apabila teman-teman database ke samping, ya, maka yang harus teman gunakan adalah HLOOKUP. Kuncinya adalah yang perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman, teman-teman harus mencari atau menentukan terlebih dahulu lookup value-nya atau primary key dari database yang teman-teman gunakan. Sebisa mungkin seperti kode karyawan adalah kode atau lookup value yang tidak ada duplikasi, yang tidak ada kesamaan di antara karyawan atau kode-kode yang lain, ya. Namun apabila data teman-teman hasilnya akan sama, maka tidak masalah dia double atau duplikat. Nah, sebagai contoh seperti ini tadi yang kita gunakan di data operator dan juga manajer. Boleh sama, karena apa? Karena gajinya sama. Ya, karena gajinya sama. Makanya kita menggunakan jabatan yang secara yang kita nampak juga di sini udah berbeda kan? Sudah sama semua, operator, koordinator, supervisor, terdapat beberapa duplikasi. Kenapa kita gunakan? Karena hasilnya sama, yang kita pengen cari sama, gajinya sama. Kecuali, ya kita balik lagi tadi, kode karyawan yang memiliki nama masing-masing berbeda, yang memiliki jabatan masing-masing berbeda. Seperti di sini, Yeni dengan kode Y470274 sebagai koordinator, berbeda dengan Yeni di Y502684 dengan jabatan sebagai operator. Ya, sekali lagi saya ucapkan di sini ada apabila terdapat kesamaan nama dan juga jabatan dari teman-teman yang mendengarkan, saya mohon maaf, ini adalah hanya sebagai ilustrasi. Dan untuk video hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya harap ilmunya berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan dan apabila ada request untuk membahas data pembahasan mengenai rumus dari Excel, boleh di komen di bawah, di like dan juga di subscribe agar membantu perkembangan dari channel ini agar bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.